Salam saudaraku, kita jumpa lagi ibadah Sabtu kita. Mari saudaraku untuk menyambut firman Tuhan, kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu, terima kasih Tuhan buat saat-saat yang luar biasa bagi kami, karena hari yang baru, berkat yang baru, mukjizat yang baru. Kami percaya Tuhan, ini sudah menjadi berkat mukjizat bagi kami, dan biarlah kami boleh menanggap, kami boleh menerima, dengar akan firman lebih lagi. Tuntunlah kami, urapi kami, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus bekerja, dan anak-anak-Mu dimanapun berada. Tuhan, Kau lawat, Kau hampiri, Kau jamah, dan Kau tuntun. Terima kasih Tuhan, Kau berfirman, Kau berkuasa atas ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai, dan seluruh firman Tuhan yang akan disampaikan biarlah semua sampai ke telinga anak-anak-Mu yang membutuhkan dan yang Kau panggil. Kami bersyukur Tuhan, berfirmanlah. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam saudaraku. Saya percaya perjumpaan kita bukan berjumpa secara daging saja saudaraku. Bahkan bisa dibilang daging kita nggak ketemu ya saudaraku ya. Kalau kita secara online berarti ya kita berjumpa ya mungkin di layar masing-masing ya saudaraku. Tapi kami percaya perjumpaan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, sehingga tidak terbatas oleh jarak atau oleh apapun juga, karena memang Tuhan yang di tengah-tengah kita. Untuk itu saudaraku, supaya kita masing-masing mengerti bahwa kita ini dalam ibadah-ibadah kita itu berjumpa dengan Tuhan, sehingga sekalipun mungkin hambanya jarak jauh, tetapi Tuhan sudah datang sama kita. Amin ya saudaraku ya. Tuhan dekat sama kita, Tuhan di depan kita. Jadi mungkin jangan saudaraku lihat, oh ya nggak ada sosoknya, nggak ada orangnya, nggak dekat, atau bahkan mungkin nggak lihat saudaraku ya. Karena kalau kita ngelihat begini pasti saudaraku kan nggak lihat secara, maksudnya nggak ketemu langsung ya. Tetapi kita berjumpa di dalam Tuhan. Saudaraku harus mengerti ya, bahwa kita di dalam setiap ibadah, perjumpaan kita dengan Tuhan itu yang pasti. Untuk itu kita pandang Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita sambut Tuhan dengan penuh hormat, dengan penuh kasih, karena Tuhan kita di tengah-tengah kita. Itulah saudaraku ya. Jadi hari ini yang akan saya mau sampaikan saudaraku tentang keadilan orang benar. Jadi saudaraku, kalau orang benar itu sebenarnya yang pemegang keadilan saudaraku. Kenapa? Karena memang ya Tuhan memberikan kita saudaraku ya tentang keadilan. Jadi saudaraku, kita semua nggak bisa menghakimi ya saudaraku, tetapi Tuhan ngasih ya, Tuhan memberikan kepada kita saudaraku keadilan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan, buat orang-orang yang mencari Tuhan, itu ada keadilan saudaraku ya. Jadi saya akan bukakan di sini saudaraku dari kita dari ayat yang akan kita baca dari Roma 3 ayat 21 sampai 31. Lalu saudaraku, saya akan buka dari ayat 1 Korintus 6 di sini, dari ayat 2 saudaraku ya. Jadi dari ayat 2 di sini dikatakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti ya saudaraku ya. Jadi saudaraku ya, di sini ya orang-orang benar, dibilang orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Untuk itu saudaraku, di sini yang saya kasih judul, yaitu ya judul kita firman Tuhan hari ini, keadilan orang-orang benar. Jadi saudaraku ya, orang benar itu sebenarnya sudah ada keadilannya. Jadi kadang-kadang gini saudaraku ya, kita berpikir sering ya, kalau kebenaran itu nggak dilihat orang. Orang benar juga jarang orang tahu ya, sehingga banyak orang yang kesel, kenapa ya dia nggak tahu, kenapa nggak kelihatan. Saudaraku percaya ya, keadilan itu milik orang benar. Untuk itu saudaraku, jangan khawatir kalau kita hidup benar ya, lalu diperlakukan orang nggak baik. Saudaraku percaya, kalau kita hidup benar, keadilan milik kita. Amin ya. Itu kita baca dulu dari Roma 3-nya. Di sini dikatakan ya, dari ayat 21, manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya.
sebab tidak ada perbedaan. Saudaraku lihat, perhatikan di sini. Ayat 22-nya saudaraku ya. Perhatikan karena di situ yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya sebab tidak ada perbedaan. Jadi saudaraku, kalau lihat ya dari awal itu kan kebenaran ya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudaraku, kebenaran itu ya. Jadi apa sih yang membedakan kita? Seringkali saudaraku kita kayaknya ada perbedaan-perbedaan. Sebenarnya saudaraku, perbedaan itu hanya kudus sama nggak kudus, benar atau nggak benar. Untuk itu saudaraku, kalau keadilan itu dipegang oleh orang benar, ya saudaraku percaya. Untuk itu kalau kita kan sering ya saudaraku ya, kita mendapatkan ketidakadilan. Ya mungkin saudaraku sekalian, ya pendengar yang melihat hari ini saudaraku ya, mungkin bapak, ibu, saudaraku, adik-adikku, kakak-kakakku, ada yang merasakan, aduh, saya tuh benar tapi orang gak ada yang lihat. Ya, saya gak jahat tapi saya dirugikan. Sepertinya gak dapat keadilan, sepertinya gak dapat dilihat orang. Ya, apa yang kita perbuat orang gak tahu, ya orang gak menilai, orang juga mungkin juga membuat sesuatu yang gak baik, bahkan menganggapnya gak baik. Saudaraku percaya hari ini ya saudaraku ya, bahwa manusia itu dibenarkan karena iman. Untuk itu kok saudaraku sekalian berbuat benar lalu percaya kepada Tuhan. Ya hari ini saudaraku ya, keadilan ya itu milik orang benar. Jadi apa ya, keadilan bagi orang-orang benar lah. Seperti itu bisa dibilang milik orang benar. Jadi kalau saudaraku dibilang orang beriman, orang benar gak sih? Ya orang yang dibenarkan. Jadi kalau saudaraku maksudnya beriman, percaya kepada Tuhan. Percaya saudaraku ya, bahwa hidup kita dibenarkan. Dengan kita diperlakukan gak baik, dengan kita tidak mendapatkan keadilan secara dunia, saudaraku hiduplah dengan Tuhan yang benar. Karena saudaraku akan mendapat keadilan yang sebenar-benarnya dari Tuhan. Kenapa? Karena keadilan milik orang benar, milik orang percaya. Jadi kok saudaraku hari ini percaya kepada Tuhan Yesus, lalu saudaraku hidup kudus, saudaraku sudah menjadi milik kita keadilan itu. Untuk itu gak perlu kita mohon-mohon, mungkin diperlakukan gak adil, mungkin saya tidak mendapatkan keadilan atau bahkan diperlakukan gak adil. Ya saudaraku, dunia boleh apa saja, tetapi saudaraku kebenaran itulah ya yang akan membuktikan kalau kita hidup benar, keadilan pasti milik kita. Kita percaya kita hidup benar, saudaraku percaya. Jadi nggak perlu minta pembelaan manusia, nggak perlu minta orang lain dukung, nggak perlu saudaraku. Kenapa? Karena memang manusia pun nggak bisa membenarkan kita. Jadi yang bisa membenarkan kita ketika kita mau benar-benar mau hidup dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya saudaraku akan bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Saya percaya saudaraku ya, karena Tuhan memang menyatakan segala sesuatu ya saudaraku kepada dari kebenaran kita. Jadi perbedaan kita tuh apa saudaraku? Perbedaannya itu karena benar sama nggak benar, kudus sama nggak kudus. Jadi kalau saudaraku kita hidup benar, kita hidup kudus, itu perbedaannya. Jadi kalau saudaraku mau tahu gimana caranya kita mendapatkan keadilan, karena kita percaya kepada Tuhan, kita tahu Tuhan kita hakim yang adil, hakim yang besar, saudaraku ya. Bahkan hakim yang terakhir. Jadi buat orang percaya kira-kira seperti apa? Ya seperti itu saudaraku. Udah pasti kita juga akan mendapatkan itu dari Tuhan ya. Saudaraku yang pertama inilah saudaraku ya. Jadi ada dikatakan, saya ulang lagi saudaraku ya supaya jelas. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudaraku di sini sudah disaksikan dalam semuanya ini saudaraku ya, tanpa hukum Taurat ya saudaraku ya, yaitu kebenaran Allah karena iman kita dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya sebab tidak ada perbedaan. Jadi saudaraku ya, di sini dikatakan ya kebenaran itu ya dinyatakan di sini ketika kita benar-benar ya percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi kebenarannya itu saudaraku bukan karena ya di sini kalau dilihat saudaraku ya kebenaran ya tanpa hukum Taurat, bisa dibilang tanpa hukum Taurat di sini karena percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau percaya Tuhan Yesus apa nggak pakai hukum Taurat atau bahkan nggak perlu semua itu? Ya saudaraku perlu, kita harus berbuat baik. Tapi orang yang percaya Tuhan Yesus, saya percaya berbuat baik. Kenapa kita di dalam Yesus kok langsung dibenarkan? Kenapa di dalam Yesus kok kita langsung dikuduskan? Karena memang Yesus itu ya saudaraku
diturunkan ke dunia ini untuk membenarkan kita, untuk menguduskan kita. Jadi kalau saudaraku percaya kepada Tuhan Yesus, bukan berarti saudaraku nggak perlu bertobat. Bukan berarti saudaraku nggak perlu berbuat baik. Kenapa? Karena di dalam Yesus itu semuanya sudah ada. Jadi di situ ada kasih, ada kebaikan, ada kebenaran. Jadi kenapa kok di sini di dalam Yesus itu langsung, mungkin ada orang-orang yang mengatakan enak banget ya masuk surga kok cuman di dalam Yesus. Ya percaya Yesus kok masuk surga. Maksudnya apa? Karena memang di sini dimaksudkan kebenaran itu di dalam Yesus. Itu kenapa? Karena Yesus itu melakukan hukum Taurat. Yesus itu melakukan hukum Taurat, Yesus itu melakukan hukum kasih, dan semua itu dikerjakan di dalam Yesus. Untuk itu buat kita yang gak bisa melakukan hukum Taurat, percayalah kepada Yesus. Kalau saudaraku merasa gak sempurna untuk masuk surga, nggak mungkin untuk masuk surga, ya, bahkan mustahil untuk masuk surga. Saudaraku percayalah kepada Tuhan Yesus, karena di dalam Yesus keselamatan, di dalam Yesus hukum Taurat, di dalam Yesus itu kebenaran. Jadi kenapa kok tanpa hukum Taurat bisa selamat? Di sini yang dimaksudkan apa? Saudaraku mungkin tahu bahwa Tuhan Yesus bukan manusia yang berdosa, tetapi manusia yang dipakai untuk menebus dosa. Jadi sekalipun kita berdosa, tetapi percaya Tuhan Yesus, tentu di situ Tuhan menyatakan kebenarannya. Makanya percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, sekalipun tanpa hukum Taurat. Maksudnya apa? Karena Yesus yang memampukan, Yesus yang melakukan, Yesus yang mengerjakan semua itu. Untuk itu kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita juga mau melakukan hukum-hukumnya. Kenapa? Karena mengikut Yesus itu ada kebenarannya. Mengikut Yesus itu ada kekudusannya, ada pertobatannya. Selain kita ditebus, kita dibenarkan, ya kita itu bisa melakukan juga. Jadi bukan berarti Yesus saja yang melakukan. Justru begitu kita kenal Yesus, percaya Yesus, akhirnya kita baru bisa melakukan hukum Taurat. Untuk itu, ya dengan di dalam Yesus kita mendapatkan keadilan itu. Jadi kalau orang benar, nggak usah bela diri, saudaraku ya. Udah pasti ada kebenarannya. Ya nggak usah minta keadilan, udah pasti punya keadilan. Karena kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang nggak bisa lagi dihakimi manusia. Yang nggak bisa lagi, saudaraku ya, yang diperlakukan gak baik. Kenapa? Karena kita diberikan kuasa, ya. Kita bahkan orang benar itu menghakimi dunia. Dibilangkan seperti itu. Seperti tadi 1 Korintus 6 ya. Saudaraku perhatikan ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudaraku perhatikan. Jadi semua kita sudah kehilangan kemuliaan Allah karena kita berdosa. Untuk itu kalau hari ini saudaraku bicara kebenaran, ya bicara dalam Yesus, saudaraku ya, mungkin bisa banyak orang mengaku di dalam Yesus atau mengaku benar menurut pandangan sendiri, menurut prinsip sendiri. Tetapi saudaraku, kalau kita benar di dalam Yesus, saudaraku, itu ada buktinya. Itu maksud saya. Kenapa? Karena kita dibilang dibenarkan karena iman. Jadi nggak semata-mata begini, saudaraku, nggak semata-mata langsung begitu, oh percaya langsung dibenarkan begitu ya saudaraku. Tetapi memang kita itu punya iman itu beda. Kalau bilang percaya itu bukan hanya percaya saja, tapi beriman. Jadi dari iman itu ya kita itu mau melakukannya karena disitulah kita bisa mendapatkannya. Jadi sama aja saudaraku, kalau kita menuju ke satu tempat atau menuju satu fokus yang dimana kita tuju, ya pasti kita mengarah ke sana. Jadi kalau saudaraku kita mengarah ke satu tujuan yang kita tuju itu benar, ya saudaraku saya percaya orang-orang yang mau percaya pasti mencari Tuhan. Yang mau percaya pasti ngikut Yesus gitu ya. Jadi bukan berarti percaya itu diam. Saudaraku, bukan diam aja, tapi memang kita menuju ke sana, mengarah. Jadi seperti kita berjalan menuju ke tempat yang kita tuju. Jadi di mana kita bisa mendapatkan keadilan, di mana kita mendapatkan kebenaran itu. Jadi kalau saudaraku yang benar-benar percaya, ya sudah yakin pasti mengikuti Yesus. Ya, kenapa? Karena disitulah imannya, disitulah percayanya, disitu bisa mendapatkan segala sesuatu. Jadi kok saudaraku hari ini diingatkan kembali supaya saudaraku nggak menjadi putus asa, nggak menjadi lemah ketika saudaraku tidak mendapatkan perlakuan baik, tidak mendapatkan keadilan, tidak mendapatkan kayaknya orang kok nggak lihat ya. Saya berbuat begini kok orang nggak tahu, orang kok nggak memperhatikan ya. Bahkan orang cenderung menghakimi ya. Kalau kita aja saudaraku yang, ya saya secara pribadi menyampaikan firman Tuhan aja,
dihakimi, saudaraku ya. Bagaimana orang yang menghakimi, ya kan? Jadi kalau saudaraku juga mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, saudaraku, percayalah bahwa Tuhan itu ya hakim yang adil. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, percaya saudaraku, ya keadilan itu di pihak orang benar. Amin. Ya keadilan itu di pihak kita buat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Keadilan buat kita, buat orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Dan percaya saudaraku, udah pasti menang. Sampai kapanpun ada bukti kemenangan itu. Ya orang benar saudaraku ya. Ada bukti kemenangan buat orang benar. Ada bukti kemenangan buat orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena memang di dalam Yesusnya itu yang sudah tidak bisa diganggu gugat. Saudaraku, dia sudah mati di atas kayu salib. Jadi kalau saudaraku sudah ada di dalam Tuhan Yesus, saudaraku, siapa yang bisa mengganggu gugat kita? Karena dialah yang menetapkan kita ya. Jadi saudaraku lihat ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus Yesus, saudaraku. Jadi kita dibenarkan dengan cuma-cuma ini di sini. Ya saudaraku, memang semua yang kita dapat itu gratis. Semua yang kita dapat itu memang cuma-cuma, saudaraku ya. Tetapi kita harus mendapatkan itu. Ya, kita harus mendapatkan itu. Jadi yang kita dapat itu gratis, tetapi kita harus mencari yang gratis itu. Kita harus mencari yang cuma-cuma itu. Jadi bukan berarti saudaraku langsung, oh kita menerima, kita diem-diem aja, nggak perlu kemana-mana, nggak perlu tahu apa-apa. Langsung, oh ya kita sudah menerima. Saudaraku, nggak bisa seperti itu ya. Kalau kita diberikan sesuatu ya, ini ambil nih gratis, nggak usah bayar. Ya saudaraku, perlu ambil nggak? Perlu ambil dong, ya kan? Oh di sini nih ada tempat yang kita bisa ambil sesuatu yang hadiah, bisa dibilang. Pasti saudaraku berjuang untuk ngambil. Jadi di sini saudaraku ya, bagaimana kita bisa mendapatkan keadilan dari Tuhan? Nomor satu, benar-benar percayalah kepada Tuhan Yesus karena Dia sebagai penebus kita ya. Dan selanjutnya saudaraku di sini, Dialah yang menjanjikan keselamatan cuma-cuma, menjanjikan yang gratis itu Tuhan. Untuk itu saudaraku ya ini, jadi saudaraku, kepada siapa kita tertuju? Untuk itu kalau kita sudah tahu bahwa di dalam Yesus, berarti kita harus berjalan ke sana, harus menuju ke sana. Artinya apa? Maksudnya apa? Mengikuti Dia. Ya, karena apa? Ya kita bisa mendapatkan penebusan itu secara cuma-cuma, kita bisa mendapatkan karunia itu. Jadi saudaraku, ya ingatlah di sini bahwa kita bisa mendapatkan di dalam Kristus Yesus. Jadi dalam Kristus Yesus itulah dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, kita itu bisa mendapatkan itu saudaraku ya. Tetapi saudaraku, pergilah, carilah, ya ikutlah ya. Kenapa? Karena kita bisa dapatkan di dalam Yesus. Untuk itu kita harus mencari Yesus. Carinya di mana? Nah itu saudaraku ya. Kalau kita orang benar, orang Kristen, orang yang tahu, saudaraku, carinya di mana? Ya, kita cari Tuhan itu dengan memuji Tuhan. Kita mencari Tuhan dengan baca firman, dengan berdoa, dengan beribadah. Itu mencari Tuhan, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku sudah tahu bahwa ini gratis, ini untuk kamu, ya saudaraku ambil. Kita ambil. Ya, kita sudah diberi, maksudnya begitu. Kita sudah diberi keselamatan itu. Untuk itu kita harus benar-benar gunakan. Kenapa sih kalau ibadah itu ada aniaya? Kenapa sih kalau ibadah itu ada masalah, ada tantangan? Baik mungkin dengan lingkungan, ya kadang-kadang gereja, sepertinya gereja yang bermasalah. Saudara harus tahu, gereja itu gedung, gereja itu diem aja. Gereja nggak pernah salah, saudaraku ya. Begitu juga saudaraku ya, kalau bicara kita mungkin lingkungan. Lingkungan kita ya bisa saja mungkin punya masalah. Tetapi sebenarnya masalahnya belum tentu sama kita. Ya bisa saja bermasalah dengan diri sendiri. Untuk itu kalau kita yang di dalam Tuhan, di dalam Yesus, saudaraku ya harus tahu kalau kita ini benar-benar memang ya di dalam Yesuslah kita itu bisa disempurnakan. Di dalam Yesusnya. Jadi kita maksudnya gini saudaraku ya, kita itu hanya mencari Tuhan. Bukan mencari yang lain-lain. Kenapa? Karena yang menjanjikan penebusan, menjanjikan keselamatan, menjanjikan pembenaran, saudaraku, itu di dalam Yesus. Jadi kita ini di dalam doa kita, dalam membaca firman, dalam menyembah, dalam ibadah, ya saudaraku harus tertuju ke sana. Tertuju kepada Yesus yang memberikan hadiah tadi. Karena di situ hadiahnya.
Ya bisa dibilang hadiah keselamatan loh saudaraku ya. Hadiahnya ditaruh di situ ya saudaraku, ambil di situ. Di mana ditaruh? Ya mungkin di dalam doa saudaraku, mungkin di dalam penyembahan saudaraku, mungkin juga di dalam gereja saudaraku. Ya Tuhan taruh di situ keselamatan. Ya bahkan mungkin juga di dalam hamba Tuhannya. Ya di situ. Nah saudaraku jangan lihat fisik dunianya. Contohnya ngelihat gedung gerejanya, ngelihat fisik hamba Tuhannya, atau ngelihat fisik orang lain yang di sekitar kita. Saudaraku salah. Saudaraku salah. Karena saudaraku, Tuhan tidak menjanjikan di dalam tembok. Ya. Tuhan tidak menjanjikan di dalam teman kita. Tuhan tidak menjanjikan. Ya. Tuhan tidak menjanjikan di tempat lain selain di dalam Yesus Kristus. Untuk itu kita harus menuju kepada Yesus Kristus. Kita harus tertuju kepada Yesus Kristus. Jangan tertuju kepada tetangga. Jangan tertuju kepada lingkungan. Jangan tertuju kepada hamba Tuhan. Jangan tertuju kepada gereja. Tapi kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Dia yang menjanjikan penebusan. Hadiah itu di dalam Yesus. Dan kita kalau pergi beribadah, kita pergi berdoa, kita pergi pelayanan, kita pergi kemanapun itu. Karena kita mau menjumpai Yesus Kristus. Untuk itu, ya kita tidak menuju kemana-mana. Tidak melihat kemana-mana. Tidak berpikir kemana-mana. Ya tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Kita tetap kepada firman Tuhan yang akan disampaikan. Jadi saudaraku hari ini, ya saya yakin kalau bicara keadilan pasti banyak yang gini. Aduh itu saya nggak dapat keadilan. Saya nggak dapat pembelaan. Ya Bu Marta sendiri nggak bela saya mungkin. Oh ibu-ibu yang lain nggak bela saya. Saudaraku percaya. Adakah saudaraku di dalam Yesus? Saya bisa saja nggak bela. Tapi Yesus kita pasti bela. Manusia bisa aja nggak lihat. Orang tua kita mungkin juga nggak lihat. Kakak adik kita belum tentu lihat. Saudaraku percaya. Bahwa di dalam Yesus. Yang gratis itu. Yang sempurna itu. Ya, yang benar-benar mengadili itu. Jadi saudaraku hari ini kita sudah harus mulai tekun, harus mulai percaya, harus mulai sungguh-sungguh. Ternyata hanya Yesus. Ya, jadi sekarang bodoh amatlah dengan yang lain. Bisa dibilang begitu, saudaraku. Maksudnya gini loh. Ya jangan tertuju pada semua itu. Mungkin kanan kiri kita mengecewakan. Mungkin juga ada hamba-hamba Tuhan yang kita harapkan gak sesuai. Tapi kalau iman kita tertuju pada Yesus. Kan dibilang perbedaan kita tuh apa? Yang menjadi perbedaan kita tuh apa? Hanya iman kita. Iman kita kepada Yesus. Itu saudaraku. Jadi kita itu baik benernya ya levelnya seberapa. Saudaraku kalau kita kepada Yesus ya sungguh-sungguh. Saudaraku tuh lebih tinggi. Tapi kalau saudaraku main-main. Makanya seringkali gitu kan. Kenapa banyak orang yang kadang-kadang marah-marah. Ngomel-ngomel. Kenapa? Karena begini begitu. Ya ada perasaan-perasaan yang tertekan. Perasaan-perasaan yang gak dapat keadilan. Saudaraku itu kan bagian daripada keadaan-keadaan kita. Ya bagaimana sulitnya mencari Tuhan itu. Sehingga kita itu mau cari Tuhan, mau ke gereja, mau pelayanan. Kayaknya dipres, kayaknya dipepet, kayaknya ditekan, kayaknya dipaksa. Apalagi jadi hamba Tuhan ya. Kalau jadi hamba Tuhan. Ya kan, saudaraku mungkin udah sering kalau mungkin ada yang kenal dengan saya. Saya dianggap apa? Semua orang dipaksa jadi hamba Tuhan. Saudaraku nggak tahu. Ya, kalau saudaraku jadi hamba Tuhan itu posisinya seperti apa? Hamba Tuhan itu mengalahkan dunia, bahkan menghakimi dunia. Maksudnya apa di sini? Karena melihat, karena tahu kebenarannya. Sehingga saudaraku ada sesuatu yang berbeda. Nah, kalau saudaraku kan nggak lihat apa-apa, makanya seringnya saudaraku hanya menghakimi ya kan. Oh hamba Tuhan begini, hamba Tuhan begini. Ya orang begini, orang gereja begini. Maaf saudaraku, bukan itu yang kita cari. Dengar baik. Bukan itu yang kita butuhkan. Bukan itu yang kita konsumsi. Bukan itu saudaraku ya. Kita harus konsumsi kebenaran. Kenapa? Karena di dalam Yesus. Yesus menjanjikan itu semuanya bagi kita semuanya. Jadi kalau saudaraku hari ini mau mengerti. Gimana saya ini bisa ke gereja. Bisa pelayanan. Bisa tekun. Bisa gini. Saudaraku ingat. Yesus punya janji buat kita. Dia menjanjikan buat kita. Untuk memberi kasih karunia kepada kita
kepada siapa yang percaya, beriman kepada Dia, mencari Dia, ya tekun di dalam Dia. Ya saudaraku, kenapa? Karena kita hanya memandang Dia dan percaya sama Dia, saudaraku. Jadi walaupun nggak bisa baca, nggak bisa apa-apa, tapi dia hanya bilang, aku percaya di dalam nama Yesus, aku percaya dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, semua bisa masuk. Kenapa? Karena penekanannya, ya saudaraku, untuk kepada Tuhan itu sudah berat, sudah pasti. Untuk percaya kepada Tuhan Yesus sudah banyak tantangan. Ya apalagi sampai melayani. Apalagi sampai terus ada di gereja. Waduh, itu sudah benar-benar saudaraku. Jadi kalau fokus kita ini nggak ke kanan ke kiri, kalau fokus kita ini nggak kepada dunia, tetapi fokusnya hanya kepada Tuhan, saya yakin saudaraku ya, saudaraku akan berhasil sampai selesai, berhasil sampai garis akhir. Tetapi kalau saudaraku lihat ke kanan ke kiri, Tuhan udah bilang, jangan tawar, jangan kecut hatimu, ya, jangan kemana-mana. Tetapi saudaraku lihatlah, ya, peganglah firman Tuhan, karena di situ saudaraku kita bisa mendapatkan janji-janjinya. Saudaraku ya, kita lihat ya, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya, saudaraku, dari mana di sini? Pendamaian, saudaraku, ditunjukkan dari mana, saudaraku ya? Yang menjadi jalan pendamaian, ya, karena iman kita dalam darahnya. Ya, saudaraku, dari di sini saudaraku dinyatakan, dibenarkan, saudaraku, lewat menunjukkan kebenarannya lewat apa, saudaraku ya? Yang ayat berikutnya di situ menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi saudaraku, kita didamaikan dengan darah Yesus. Ya, kita itu bisa, saudaraku ya, di sini karena memang kalau saudaraku mungkin, gimana caranya keadilannya? Di sini lihat, dia menunjukkan keadilannya, dia menunjukkan kebenarannya. Pembuktian apa belum cukup kalau sampai dibilang darah itu, berarti kalau orang ngomong darah itu sudah yang terakhir. Kalau udah bicara darah berarti udah habis, saudaraku ya. Ya kenapa? Karena manusia itu kalau udah habis darahnya, ya sudah tercurah darahnya, ya sudah mati. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah menunjukkan keadilannya, menyatakan kebenarannya lewat darahnya. Untuk itu buat kita yang sudah percaya di sini ya, kesabarannya itu pada waktu ya dulu, saudaraku, karena kita orang-orang berdosa, dan Tuhan sampai udah buktikan lewat darahnya, lewat penyalipannya, bahkan juga saudaraku ya, lewat membenarkan orang-orang percaya itu, saudaraku ya. Di sini dikatakan ayat 27, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Nah itu, saudaraku ya. Jadi memang benar-benar bukan karena kita, karya kita, perbuatan kita yang hebat. Bukan berarti hukum Taurat ditiadakan, saudaraku. Tetapi menunjukkan iman kepada Yesus itu ketidakmampuan manusia. Bahwa manusia memang tidak mampu, ya, manusia nggak sanggup, manusia nggak bisa melakukan itu semua. Untuk itu di sini ditunjukkanlah oleh darah Yesus kita bisa didamaikan, ya, karena percaya Yesus, ya, karena kita benar-benar ya menerima Tuhan Yesus, percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Makanya di sini bukan karena kita bermegah berdasarkan apa. Ya, jadi bisa dibilang kita ngomong dasarnya apa, kita percaya dasarnya apa, bermegah, sombong-sombong bisa dibilang dasarnya apa, bisa dibilang wah kok sepertinya kayak ya hebat banget lah seperti itu. Ya saudaraku, ingat, bukan kita yang berbuat ya. Ya, bukan kita, tetapi karena Yesus, iman kita kepada Yesus. Untuk itu kelebihan orang percaya itu di situ, saudaraku ya. Jadi apa bedanya kita ini? Toh kita udah dibilangkan kita ini semua udah orang berdosa, semua udah kehilangan kemuliaan. Tetapi ada perbedaan di dalam iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Di situ ada pembenarannya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang melakukan semua dengan sempurna sampai darah yang terakhir ditunjukkan. Maksudnya gini, saudaraku ya.
Dia menunjukkan darahnya, artinya dia memberikan sempurna sampai akhir supaya orang-orang yang percaya dapat diselamatkan. Jadi kalau ditanya gimana bisa selamat, ya darah Yesus, pengorbanan Yesus. Bisa diampuni gimana? Bisa mendapatkan kemuliaan bagaimana? Ya karena kita percaya oleh tubuh dan darah Yesus. Jadi kok saudaraku yang benar-benar mengerti, dari sini saudaraku pasti puas, punya iman. Oke, kalau begitu ya kita percaya aja kepada Tuhan. Bodoh amat dengan yang lain. Kalau orang mungkin berlaku nggak baik dengan kita, orang nggak suka dengan kita, orang jahatin kita, saudaraku tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti ada pembenarannya, pasti ada keadilannya, pasti ada saudaraku ya yang dinyatakan itu semua karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi di sini saudaraku supaya semua kita memahami betul saudaraku ya bahwa Tuhan kita itu sempurna memberikan hadiah keselamatan itu. Jadi saudaraku ya nggak usah dalam banyak hal saudaraku ya, karena gini saudaraku, kadang-kadang banyak sekali keributan juga ya, macam-macam yang terjadi sehingga saudaraku terganggu, terusik di gereja, terusik, pelayan terusik, semua merasakan itu semua. Saudaraku ingat, ini semuanya Tuhan kerjakan supaya kita benar dipres masuk surga. Kita bisa dipres diselamatkan. Jadi benar-benar penekanan. Sebenarnya saudaraku harus tahu bahwa kita tuh dipaksa Tuhan masuk surga. Dipaksa Tuhan untuk selamat. Makanya saudaraku ya banyak yang gak tahan. Banyak yang gak bisa terima. Kenapa? Karena gak kuat. Aku gak kuat. Aku gak bisa. Aku gak ini, gak begitu. Banyak saudaraku ingat. Anda lagi dipres Tuhan masuk surga. Lagi dipres dalam kebenaran. Supaya terbentuk dalam kebenaran yang sesungguhnya. Jadi bukan benjol sana sini lagi. Makanya saudaraku, orang-orang benar pasti tertekan. Tapi ingat ya, kebenaran itu milik siapa? Ya maksud saya gini, keadilan tadi kan judulnya, keadilan milik orang benar ya. Jadi saudaraku harus tahu itu ya, keadilan bagi orang-orang benar. Saudaraku di mana itu? Di imannya. Ya, diimannya kepada Yesus, ya, dipercayanya kepada Yesus. Untuk itu teruslah bertahan, teruslah bertekun. Gak usah lihat kanan kiri, gak usah lihat kemana-mana. Lihat Tuhan terus. Dia yang punya kebenaran, Dia yang punya keadilan, Dia yang menyatakan lewat darahnya, Dia yang menyatakan di dalam iman kita. Untuk itu tetaplah tenang, tetaplah berdoa, tetaplah bertahan, karena Tuhan kita akan menunjukkan keadilannya. Amin. Ya saya percaya itu saudaraku ya. Jika demikian, apakah dasar untuk bermegah? Tidak ada berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan, tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, jadi saudaraku jelas banget ya, bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena memang nggak semuanya bisa untuk melakukan hukum Tauratnya ya. Makanya saudaraku karena iman, bukan karena melakukan. Karena kalau bicara melakukan pasti saudaraku banyak yang gagal, banyak yang nggak bisa ya. Untuk itu di dalam Yesus kita itu akhirnya bisa mengampuni ya. Begitu kita bertobat percaya Tuhan Yesus, wah dulunya garang jadi lembut, yang dulunya nggak mau mengampuni jadi mengampuni, yang dulunya seperti apa berubah semuanya. Ya, jadi saudaraku, kenapa kok di dalam Yesus itu semuanya beres sih? Kenapa? Lah itu pengorbanan saudaraku ya. Tuhan Yesus itu mengorbankan sepenuh-penuhnya buat kita. Ya, jadi kalau saudaraku percaya Yesus, kenapa udah semuanya? Ya itulah yang dibilang membela. Dia membela kita, Dia sahabat kita, Dia gembala, Dia Bapa kita. Jadi ya sudah, kalau udah percaya Yesus berarti bulat. Jangan mencong-mencong saudaraku ya. Kalau udah percaya Tuhan Yesus, ya udah jangan kemana-mana. Tetaplah percaya. Jangan ngomelin orang ya. Jangan bersungut-sungut, maksud saya gitu ya. Sudah gak ada urusan saya dengan kamu, bisa dibilang. Kita hanya suruh mengasihi, suruh berbuat baik. Tapi urusan keselamatan bukan di dalam siapapun juga. Hanya di dalam Yesus. Jadi saya di gereja hanya dengan mau melayani. Karena saya meresponi berkat panggilan. Kita meresponi berkat keselamatan. Untuk itu sekalipun saya dipres, sekalipun saya ditekan, tujuan Tuhan mau menyelamatkan saya.
Tujuan Tuhan maksain saya masuk surga. Jadi kalau kita tuh nggak dipaksa, saudaraku nggak bisa masuk surga. Makanya saudaraku pastikan ada yang terpaksa. Ya banyak mungkin orang, saya nggak ketemu. Ya karena apa? Kalau saudaraku menolak Tuhan, nggak mungkin ketemu Tuhan. Orang yang ketemu Tuhan itu orang yang mencari Tuhan. Jadi jangan berharap saudaraku kalau nggak mencari mau ketemu. Nggak rindu mau ketemu. Nggak mengasihi mau ketemu. Udah pasti saudaraku nggak akan bisa ketemu. Jadi siapa yang bisa ketemu? Nomor satu yang mencari, yang merindukan, ya kan, yang mengasihi, pasti ketemu. Dan kalau saudaraku di gereja di mana saudaraku berada, nggak merasa ada Tuhan, nggak merasa ketemu Tuhan, ya saudaraku memang nggak cari Tuhan. Memang nggak cari Tuhan, nggak rindu akan Tuhan, nggak butuh Tuhan. Kan ada firman-firmannya saudaraku, ya yang mencari daku, yang mengasihi aku, ya. Yang akan dijumpai Tuhan itu orang-orang yang mencari. Mencari, siapa yang mencari akan mendapatkan, ya kan? Siapa yang mengasihi, ya pasti akan dijumpai Tuhan. Jadi kalau hari ini bicara, wah saya nggak kenal siapa Tuhan, di gereja saya nggak kenal Tuhan, saya nggak ngerasain ketemu Tuhan. Saudaraku, karena memang tidak mencari, tidak merindukan. Jadi jangan harap kalau nggak cari itu dapat. Ya, jangan harap kalau nggak rindu itu ketemu. Ya, kenapa? Males kan? Iya kan? Males. Jadi banyak orang gitu. Oh, saya nggak merasakan ada Tuhan. Saya nggak merasakan. Ya, apapun aja nggak merasakan. Saudaraku, sama aja kita mau makan. Kalau saudaraku nggak ada makanannya, saudaraku mau merasakan apa? Saudaraku nggak cicipi makanan itu, gimana saudaraku mau dapat rasa? Minimal kalaupun nggak makan, cicipilah makanan itu. Saudaraku akan tahu rasanya ini pedas atau enggak. Karena saudaraku nggak mau tahu, nggak mau lihat, nggak mau pusing, apalagi merasakan. Jadi siapa yang mau merasakan bahwa ada Tuhan? Benar nggak Yesus itu Tuhan? Benar nggak ada Tuhan? Ya baik di hidup kita, di gereja kita, di keluarga kita, di pelayanan kita, dimanapun itu. Benar nggak ada Tuhan? Saudaraku ingat, ibarat makanan itu. Kok saudaraku nggak pernah mau menyentuh makanan itu, saudaraku nggak akan dapat rasanya yang sebenarnya. Tetapi kalau saudaraku merasakan, makanya ada firman apa? Yang lapar dan yang haus. Yang lapar, yang haus itulah. Ya, makanya kalau ada lagu seperti Rusa, Rindu, seperti itu. Nah, kalau saudaraku ke gereja, ya, ke gereja saudaraku datar, ibadah datar, menyembah datar, semuanya serba datar. Artinya apa? Memang tidak ada action, reaksi apa-apa. Tentu saudaraku nggak akan merasakan kehadiran Tuhan. Ya, tentu saudaraku nggak akan merasakan apa-apa. Kenapa? Karena memang tidak ada kerinduan. Harus lapar gitu ya. Jadi harus rindu, harus lapar, harus butuh. Jadi kalau saudaraku semua datar, saudaraku nggak butuh apa-apa. Saudaraku tuh nggak, Tuhan itu nggak semata-mata seperti yang kita mau. Tentu maunya Tuhan, bisa orang diem Tuhan datengin bisa saja. Ya kan? Orang cuek Tuhan datengin. Tapi kalau kita udah sengaja menantang, ya, sengaja menolak, sengaja nggak suka, sengaja memang dibuat nggak mau, saudaraku udah pasti makin jauh. Udah pasti makin nggak ketemu Tuhan. Untuk itu kalau masih ada sedikit kerinduan, firman Tuhan bilang, carilah maka engkau akan mendapat. Siapa yang bertekun mencari, aku akan mendapatkan daku, di Amsal 8. Jadi kalau saudaraku tahu firman-firman itu, saudaraku akan mengerjakan dengan benar. Saya yakin saudaraku ya, di situ saudaraku akan merasakan bahwa Yesus itu benar dan iman kepada Yesus itu benar. Saudaraku kadang-kadang itu yang terjadi. Sepertinya dunia, ya, dunia sekuler itu lebih menunjukkan. Sepertinya, saudaraku nggak tahu bahwa kebenaran, keselamatan, pembelaan itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan lihat saudaraku ya, bukan hasil perbuatan kita. Untuk itu saudaraku mungkin hari ini merasa, oh saya orang baik. Ada orang bicara, ibadah tapi nggak baik. Pelayanan tapi nggak baik. Nah saudaraku melihat kan, ibadah aja nggak baik. Pelayanan nggak baik. Bagaimana saudaraku nggak ibadah dan nggak pelayanan? Udah pasti jauh nggak baiknya.
Ya, jadi jangan merasa bahwa saya lebih baik. Dari mana kebaikan? Karena kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi maksudnya kelihatan, ya karena saudaraku melihat. Kalau orang lebih melihat begini saudaraku, karena udah melayani yang mau dilihat yang baik aja. Ya karena udah mau hamba Tuhan yang dilihat yang benar aja. Padahal dia masih manusia biasa. Bisa nggak salah? Sangat. Bisa nggak berdosa? Bisa. Semuanya bisa nggak? Bisa. Itu salahnya saudaraku ya. Jadi bukan lihat pembenarannya, tapi lebih melihat kepada kesalahan-kesalahannya. Sehingga saudaraku, itulah yang membuat banyak orang beriman kandas. Kandas. Kenapa? Karena memang tidak peduli. Kepeduliannya itu nggak ada. Jadi saudaraku, kalau saudaraku merasa orang benar, kalau saudaraku merasa orang baik, saudaraku tentu tahu mana yang harus dilakukannya. Jadi jangan saudaraku berpikir, saudaraku merasa baik dengan tidak ibadah, merasa baik mungkin di satu tempat, merasa benar di satu tempat, saudaraku itu salah. Ya, saudaraku mau menemukan Tuhan, carilah Tuhan. Ya, mau berjumpa dengan Tuhan, rindukan Tuhan. Karena hanya orang yang haus dan rindu yang akan ketemu Tuhan. Tapi kalau saudaraku sudah datar, sudah menolak, saudaraku sampai kapanpun juga nggak bisa ketemu Tuhan. Kecuali ada anugerah atau karunia Tuhan buat kita. Nah kalau enggak, ya sudah. Berarti masa-masa di mana kita harus ketemu, berjumpa dengan Tuhan bisa lewat. Untuk itu hari ini orang benar tetaplah hidup dalam kebenaran. Orang tekun tetaplah hidup dalam ketekunan. Orang yang melayani tetaplah melayani. Orang yang bergereja tetaplah bergereja. Apapun itu saudaraku, tunjukkanlah bahwa aku mau berjumpa dengan Tuhan. Aku mau ketemu Tuhan. Percaya Dia bisa memberikan keadilan bagi saya, ya, karena kita ini bukan hanya dicurangi oleh yang kelihatan, yang nggak kelihatan juga bisa, saudaraku. Jadi siapa yang bisa memenangkan kita, siapa yang bisa mengadili kita selain Yesus Kristus. Nah itu saudaraku ya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Jadi saudaraku di sini balik lagi ya, sunat nggak sunat punya iman. Maksudnya begitu. Sekalipun sunat kalau nggak punya iman tetap nggak selamat saudaraku ya. Iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudaraku harus benar-benar mengerti di sini. Tahu, saudaraku harus tahu karena di sini bukan karena Tuhan itu bukan untuk seseorang. Tuhan itu bukan seolah-olah kalau Tuhan, kita yang paling dekat sama Tuhan. Kita yang paling mengasihi Tuhan. Kita yang paling benar di hadapan Tuhan. Saudaraku salah. Saudaraku, jadi di sini Tuhan itu buat semua orang. Ya, kepada siapa? Buat orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang hanya cuma lihat gambar. Tapi dia percaya. Tapi ada orang lihat yang ini pun enggak percaya. Ada orang udah lihat neraka, belum tentu percaya. Tapi ada orang lihat gambar, dia udah percaya. Saudaraku tuh itulah yang enggak lihat tapi hebat percayanya. Untuk itu kok saudaraku hari ini benar-benar sudah bersunat, sudah bertobat dan saudaraku percaya, majulah dalam Tuhan. Ya, di sini sedangkan enggak bersunat aja. Belum bisa dibilang belum bertobat, tetapi dia percaya Tuhan bisa selamatkan. Betapa ruginya kalau saudaraku udah melayani, udah bisa dibilang mengerti pertobatan tetapi nggak selamat. Nah, kenapa? Itu bicara karunia saudaraku ya. Tuhan buat semua orang. Wah, rasanya kok nggak adil. Ya seperti itu. Makanya saudaraku jangan main-main. Jadi kalau saudaraku mau dapat keadilan, mau lama, mau baru, mau sudah tobat atau belum tobat, tapi orang itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, akhirnya mendapatkan keadilan dari Tuhan. Pembelaan dari Tuhan. Kenapa? Karena ada nama Yesus di situ. Jadi saudaraku jangan, istilahnya jangan sombong jadi orang Kristen. Saudaraku jangan bangga. Saya paling hebat. Tempat saya paling bagus. Semuanya saya. Seperti no, tidak saudaraku ya. Lihat di sini saudaraku ya, Tuhan kita buat semua orang. Jadi untuk itu jangan kepedean saudaraku ya. Jangan merasa kita sendiri yang selamat. Tuhan mau menyelamatkan banyak bangsa, suku, dan semua orang harus bisa diselamatkan. Untuk itu kita yang percaya bertahanlah. Kenapa? Karena orang yang berdosa pun bisa diselamatkan Tuhan. Orang yang belum tobat, kalau dia tiba-tiba percaya bisa diselamatkan. Jadi kita yang udah percaya
pertahankan. Yang sudah melayani, pertahankan. Yang sudah bergereja, pertahankan. Karena Tuhan akan banyak memanggil orang. Tuhan akan banyak memanggil orang yang belum. Tuhan akan bawa dan bawa. Nah saudaraku, kalau saudaraku mundur, ketinggalan. Kenapa? Karena saudaraku bisa dibilang apa? Kloter pertama bisa dibilang. Yang sudah dipanggil duluan. Ya, tapi udah pergi, ya, sudah meninggalkan. Ya saudaraku, yang baru, nah ini. Jadi jangan bangga kalau saudaraku, oh saya udah duluan, saya orang pertama, saya udah dulu, oh jadi orang kedua. Saudaraku, ingat Tuhan itu buat semua orang. Jadi Tuhan panggil orang terus. Nah kalau saudaraku cuek, saudaraku nggak peduli, saudaraku nggak benar-benar serius ya, mengabaikan kebenaran firman Tuhan, saudaraku, ya bisa orang lain yang masih berdosa bisa selamat. Orang yang duluan dipanggil gak selamat. Kenapa? Di sini hanya ada iman. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosa atau kudus, ya saudaraku, atau alim atau apapun, yang penting dia percaya Tuhan Yesus. Karena di sini Tuhan Yesus itu menunjukkan penebusan bagi semua orang. Tuhan Yesus menunjukkan keadilan bagi semua orang. Kenapa? Dia membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan membenarkan kepada orang-orang yang mau mengikut dia. Untuk itu saudaraku harus benar sesadar-sadarnya. Jadi jangan sombong jadi orang Kristen. Jangan bermegah seolah-olah, oh saya. Saudaraku, tidak. Semua karena karunia Tuhan. Tinggal kita aja meresponi, mengikuti, pegang teguh hadiah yang Tuhan sudah berikan itu. Kita ikutin terus tanpa harus melihat ke kanan ke kiri, tanpa harus kendor melihat orang lain, tapi maju terus dalam Tuhan. Saudaraku, milikmu itulah keselamatan. Milik kita semua yang bertahan. Untuk itu percaya juga kalau saudaraku nggak dapat keadilan, percaya kalau keselamatan dikasih sama kita, keadilan udah pasti satu bukti buat kita orang yang mengikuti dia. Kenapa kita diselamatkan? Karena itulah pembelaannya, itulah keadilannya. Jadi saudaraku, supaya kita ya di sini kenal betul di sini ya. Jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi saudaraku ingat, jadi mentang-mentang udah beriman apakah hukum Taurat itu nggak ada lagi? Oh tidak, hukum Taurat itu juga saudaraku. Kenapa? Kita harus hidup di dalam Tuhan itu. Kenapa? Karena memang kita hidup sudah dalam kebenaran. Untuk itu saya percaya kalau udah ikut Yesus nggak mau lagi berbuat dosa. Kalau udah ikut Tuhan udah pasti nggak mau lagi. Untuk itu saudaraku, bukan karena perbuatan kita, maksudnya iman kita itu yang benar-benar menunjukkan kita akan mendapatkan keadilan, menunjukkan nanti akan dapat pembelaan, akan dapatkan kasih karunia pembenaran dari Tuhan itu. Dan disitulah saudaraku kita bisa melihat bahwa orang-orang benar itu ya punya keadilan, dapat keadilan, ada keadilannya. Jadi kalau kita benar udah pasti keadilan itu bagian kita. Orang-orang yang percaya, orang-orang benar. Untuk itu kita semuanya harus menyadari saudaraku ya, dari awal di dalam Yesus itu sudah semuanya di situ, dan kita tinggal apa? Ya pertahankan apa yang sudah kita dapatkan saudaraku ya, karena kita punya iman kepada Yesus. Jadi semuanya karena iman. Untuk itu kalau hari ini, wah saya gimana Bu? Saya kan belum tahu. Saya belum kenal Tuhan Yesus itu seperti apa. Tapi saya mendengar kok ada keselamatan. Saudaraku percaya Tuhan Yesus itulah yang akan menebus saudaraku, yang akan menyelamatkan saudaraku. Dan kita yang sudah bertahan, pertahankanlah imanmu, bukan karena perbuatanmu, tapi imanmu kepada Tuhan. Saya percaya dengan itu semuanya. Ya, maksud saya dengan mengikut Tuhan, dengan percaya Tuhan, saudaraku, otomatis hukum Taurat kita bisa kerjakan. Tetapi dengan kita beriman saja, ya itu pasti tidak mungkin saudaraku enggak melakukannya. Karena dengan beriman, saya percaya saudaraku akan melakukan juga yang baik. Saudaraku akan melakukan juga yang benar. Untuk itu, kenapa di dalam Yesus? Maksudnya apa? Di dalam Yesus kita bisa. Ya, kalau Tuhan memampukan berarti dengan Yesus kita bisa. Dengan Yesus kita bisa bertobat. Dengan Yesus kita bisa semuanya. Dengan Yesus kita bisa. Jadi bukan berarti kalau udah dengan Yesus yang ngerjain aja, kita hanya diem aja. Enggak. Kita dengan Yesus hukum Taurat bisa kita lakukan. Dengan Yesus kita bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Makanya iman kita kepada Yesus yang memampukan kita berbuat benar. Untuk itu dengan demikian orang-orang yang benar pasti akan mendapatkan keadilan yang dari Tuhan. Saudaraku bisa mengerti. Saya rasa ya, kalau saudaraku bisa mengerti, saya percaya saudaraku hari ini keputusan, oke, apapun yang terjadi, saya pertahankan iman saya kepada Yesus, saya pertahankan pelayanan saya, gereja saya, semuanya hanya memandang kepada Tuhan, hanya percaya kepada Tuhan yang akan menyelamatkan saya, memberikan keselamatan, hadiah buat saya. Jadi ya percaya sekalipun manusia nggak lihat,
Tuhan lihat, Tuhan manusia nggak adil, dia yang akan mengadili. Dan saya akan mendapatkan keadilan yang dari Tuhan. Saudaraku setuju? Kalau saudaraku mendapatkan keadilan, saya yakin saudaraku ya, kalau saudaraku bertahan dalam Tuhan, memang bukan gagah kuat kita. Harus di dalam Yesus supaya bertahan. Harus di dalam Yesus supaya kuat, supaya maju, bisa melakukan semua perintah-perintahnya. Dan saya yakin, keadilan bagian orang-orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Kau membukakan itu Tuhan. Biarlah kebenaran-kebenaran terus bagi kami dibukakan. Sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu. Kami dituntun Roh Kudus-Mu. Dan kami bisa terus dengar-dengaran Tuhan. Sehingga kami mengerti bahwa Engkau satu-satunya pribadi yang mau melakukan kebenaran. Yang mau melakukan pembelaan. Yang mau melakukan keselamatan bagi kami ya Tuhan Yesus. Untuk itu biarlah setiap kami yang bisa mendengarkan Tuhan, kami bisa menangkap, bisa menerima, sehingga firman itu tertanam, bahkan bertumbuh berakar terus di dalam kami Tuhan, sehingga kami mengerti bahwa rencana-Mu adalah keselamatan bagi kami. Untuk itu biar kami yang mendengar bisa menangkap lebih lagi. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah ibadah kami, sempurnakan pelayanan kami, sempurnakanlah pengertian-pengertian kami, dan apapun ya Tuhan, biarlah kami bisa menangkap lebih lagi. Terima kasih Bapa. Sempurnakan semua yang sudah Hamba-Mu sampaikan, dan Engkau memberkati umat-Mu yang beribadah kepadamu. Engkau memberkati perbuatan mereka, Engkau memberkati persembahan mereka, Engkau memberkati ibadah-ibadah mereka, dan apapun yang mereka kerjakan untuk Tuhan, Tuhan balaskan, bukakan tingkap langit berkat-Mu sampai mereka mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Mari saudaraku kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, biarlah berkat Tuhan atas saudaraku sekalian. Terimalah berkat rahmat nugrah, damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaannya hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.